Allahu Akbar, Allahu Akbar. La إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فتزودوا فإن خير الزاد التقوى صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat Jumat yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kembali kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan apa saja yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa saja yang Allah larang. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu dan tidaklah Allah melarang kita dari sesuatu, melainkan itu semua adalah kebaikan untuk kita semua. Jamaah salat Jumat yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bergantinya malam dan siang merupakan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi pada pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Setiap satu kali bergantinya siang dan malam kita menyebutnya dengan hari. Hari merupakan mata rantai dari putaran waktu. Dalam satu minggu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita 7 hari. Hari Minggu, Yaumul Ahad. Ahad berasal dari kata wahid, artinya satu, berarti hari pertama. Hari Senin, Yaumul Itsnain, berasal dari kata al-Itsnain, 2, yang berarti hari kedua. Hari Selasa, Yaumul Tsulasa, berasal dari kata as-salasa, yang berarti hari ketiga. Hari Rabu, Yaumul Arbi'a, berasal dari kata arba'ah, yang berarti hari keempat. Yaumul Khamis berasal dari kata khamsah, yang artinya 5, yang berarti hari kelima. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita 5 hari untuk beraktivitas, untuk belajar, untuk berjibaku dengan seluruh tanggung jawab kita dalam kehidupan ini, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pemimpin, sebagai rakyat, dan begitu seterusnya. Dan setelah 5 hari kita berjibaku dengan seluruh aktivitas dan tanggung jawab kita itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Hari Jumat berasal dari kata jamaah, artinya berkumpul bersama-sama. Maka pada hari itu kita berkumpul untuk kemudian bersama-sama mengevaluasi apa saja yang sudah kita lakukan selama 5 hari sebelumnya. Setelah itu Allah memberikan kita Yaumus Sabat. Sabat artinya berdiam, rehat sejenak, berlibur, untuk kemudian keesokan harinya kita mendapatkan semangat baru, ruh yang baru untuk bisa bekerja dengan lebih baik lagi. Mungkin pembagian hari-hari dalam kehidupan kita, khususnya di Indonesia, mungkin tidak sama persis pembagiannya seperti penjelasan di atas. Kita libur nasional di hari Minggu, bukan di hari Sabtu. Kita mulai bekerja di hari Senin, bukan di hari Minggu. Itu tidak masalah. Yang menjadi poin di sini adalah
bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk berlaku proporsional. Kita harus memastikan bahwa ada pembagian yang cukup untuk kapan kita bekerja, kapan kita mengevaluasi pekerjaan kita, dan kapan kita rehat sejenak untuk kemudian bisa mendapatkan semangat baru dalam bekerja lagi di keesokan harinya. Dan Allah Subhanahu wa taala baik dalam Al-Qur'an maupun melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang mulia telah memberikan amalan-amalan di setiap hari-hari tersebut sesuai dengan karakteristik hari tersebut. Wabil khusus di hari Jumat. Hari Jumat disebut dengan Sayyidul Ayyam, hari terbaik dari hari-hari yang lain. Maka hari Jumat memiliki amalan-amalan khusus. Kita diperintahkan untuk sholat Jumat, kita disunnahkan untuk membaca suratul Kahfi dan lain sebagainya. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, kita akan mengambil salah satu amalan di hari Jumat dan kita menelisik hikmah di balik amalan tersebut dan korelasinya dengan karakter hari Jumat. Pada hari Jumat kita diwajibkan untuk melaksanakan salat Jumat yang jumlahnya 2 rakaat. Setiap selesai membaca suratul Fatihah, kita disunnahkan rakaat pertama membaca surat Ad-Duha. Rakaat kedua kita disunnahkan membaca surat Asy-Syarh atau Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Surat inilah yang akan kita kaji bersama-sama secara singkat pada kesempatan khutbah yang berbarokah ini. Kenapa surat Asy-Syarh? Ada apa dengan surat ini? Apa nilai yang terkandung di dalamnya? Paling tidak bisa kita simpulkan dalam 3 poin. Poin pertama, alam nashrah laka sadrak. Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati baginda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melapangkan hati kita semua. Wa wada'na anka wizrak, dengan cara Allah ringankan beban Nabi Muhammad, Allah ringankan beban kita semua. Alladzi anqadha dhahrak, yang telah membebani pundak kita, membebani pundak Nabi, membebani pundak kita. Wa rafa'na laka dzikrak, sehingga kemudian kita terangkat derajatnya. Dalam kaidah tafsir disebutkan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, bahwasannya ketika ada ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah, tetap penafsirannya harus dibawa kepada bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan hanya berbicara kepada Nabi Muhammad, tapi Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kita semua. Inilah bagian pertama dari surat Al-Insyirah, bahwa selama 5 hari kita berjibaku dengan seluruh tanggung jawab kita, tentu kita mendapati banyak sekali ujian, rintangan yang membuat kita berat. Saking beratnya beban di pundak kita itu, sampai-sampai hati kita merasa sempit, dada kita merasa sesak. Dan ketika hati kita merasa sempit, dada kita merasa sesak, pundak kita begitu letih, alam nashrah laka sadrak, Allah Subhanahu wa taala akan melampangkan dada kita dengan meringankan beban itu. Dan yang perlu kita garis bawahi, di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata saya, tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kami. Kami telah meringankan bebanmu, melapangkan dadamu. Siapa kami di sini dimaksud? Yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala semata, namun Allah Subhanahu wa taala menggunakan seluruh tool of power, seluruh apa saja yang Dia miliki untuk meringankan kita. Contohnya, ketika kita bekerja, kita berat mengerjakan beban pekerjaan kita. Kemudian Allah gerakkan hambanya yang soleh, yaitu teman kita, untuk membantu kita dalam pekerjaan tersebut. Dalam pekerjaan kita melakukan kesalahan, sehingga kita takut sekali dimarahi oleh atasan. Dan ketika itu alam nashrah laka sadrak, Allah lembutkan hati atasan kita sehingga kesalahan kita dapat dimaklumi olehnya. Allah punya sedemikian cara
untuk meringankan beban kita dan melapangkan dada kita, dan dengan itu kita bisa bekerja dan derajat kita naik dan naik. Poin kedua, wa rafa'na laka dzikra fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap kesusahan bersamanya ada kemudahan. Diulangi 2 kali. Sesungguhnya setiap kesusahan bersamanya ada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata summa, Allah menggunakan kata ma'a. Allah tidak mengatakan bahwa setiap kesusahan setelahnya ada kemudahan. Tidak, Allah mengatakan bersamaan dengan adanya kesusahan itu, bersamanya ada kemudahan. Kuncinya ayat terakhir, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kuncinya adalah setiap kita bekerja dan selesai dari satu pekerjaan, lanjutlah mengerjakan hal lain, dan dalam pekerjaan yang terus-menerus itu, wa ila rabbika farghab, jadikanlah Allah satu-satunya tujuan dalam seluruh aktivitas kita. Bekerjanya kita untuk Allah, belajarnya kita untuk Allah, memimpinnya kita untuk Allah, berdagangnya kita untuk Allah. Bila semua kita tujukan untuk Allah, Allah berjanji kalau berat Allah ringankan, kalau sempit Allah lapangkan, kalau sesak Allah legakan. Dan setiap kesusahan yang ada di pekerjaan kita, di aktivitas kita, Allah Subhanahu wa taala telah menyertakan kemudahan-kemudahan di dalamnya. Semoga dengan sedikit penafsiran surat Al-Insyirah ini dapat menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan dari setiap aktivitas kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum at-taibu minadz dzanbi kama la dzanba lah. Istaghfiru li rabbikum yarhamukumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa alihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi azza wa jal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر وأقم الصلاة.